Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Wahyu Mahesa Wiarta selaku dosen pengampu public speaking dan teman-teman yang berbahagia. Teman-teman sekalian, setiap pagi setiap bangun tidur pasti kalian langsung melihat sosial media, bukan? Sudah berapa menit kalian melihat sosial media, scrolling TikTok, scrolling Instagram sebelum tidur? Data dari Kementerian Kominfo itu mengungkapkan bahwa di usia 18 hingga 34 tahun itu mengakses sosial media rata-rata 3 jam 14 menit setiap harinya. Dan 81% dari kita itu mengakses media sosial setiap harinya tanpa henti. Kita terhubung dengan ratusan bahkan ribuan orang di dunia maya. Namun, apakah kita benar-benar terkoneksi atau kita malah terisolasi? Inilah yang disebut dengan media sosial paradoks, di mana teknologi itu menjanjikan konektivitas tanpa batas. Namun WHO itu melaporkan bahwa 10 hingga 20% anak muda sekarang itu mengalami gejala kesehatan jiwa. Dan hari ini saya Mahiksi Suci Sejati dengan NIM akhir 149 akan membicarakan mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental kita, terutama mahasiswa, dan apa yang bisa kita lakukan. Teman-teman, kesehatan mental itu bukan hanya tidak sakit jiwa. Ini adalah kondisi di mana kita dapat menghadapi tantangan, kita dapat produktif, kita dapat berkontribusi pada komunitas. Dampak-dampak media sosial itu sungguh banyak. Yang pertama adalah self-esteem, di mana kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan postingan atau reels orang lain. Mungkin dengan liburan mereka di luar kota, bahkan luar negeri, IPK mereka yang sempurna, tubuh mereka yang ideal, namun kita lupa bahwa itu semua hanyalah 10% dari kehidupan mereka yang sengaja mereka pamerkan. Yang kedua adalah body image. Filter Instagram, filter TikTok, dan standar kecantikan yang tidak realistis itu seringkali membuat kita tidak puas pada diri kita sendiri. Betul bukan? Yang ketiga adalah krisis identitas. Apakah like dan komen itu menentukan nilai kita? Dan apakah followers itu menentukan jati diri kita? Menentukan siapa kita sebenarnya? Dampaknya lebih dari itu, teman-teman. Bisa dari depresi, anxiety, gangguan tidur, cyberbullying, FOMO, dan validation shaking dari likes maupun komen. Saya dulu juga mengalami hal yang serupa, teman-teman. Dulu saya saat memposting sebuah postingan di sosial media, saya sering membandingkannya dengan orang lain. Saya sering overthinking dan cemas jika like dan komen saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya ketika saya melihat postingan di orang lain. Itulah paradoksnya, teman-teman. Kita merasa terhubung dan terkoneksi dengan dunia maya, namun di dunia nyata kita kesepian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Solusinya apa? Yang pertama, digital detox. Kalian bisa mencoba 1 jam, 2 jam, 3 jam tanpa sosial media. Kalian juga bisa membatasi postingan maupun akun-akun yang bisa membuat kalian insecure. Lalu kalian juga bisa membatasi screen time. Coba 1 hari dalam seminggu itu tanpa ponsel. Lalu yang kalian bisa menggantikan dengan aktivitas yang lebih positif, seperti mengikuti UKM, volunteer, organisasi di dalam maupun di luar kampus. Kalian juga bisa berolahraga, bisa tuh gabung member gym. Terus kalian juga bisa melakukan hobi-hobi kalian tanpa memposting di sosial media. Kalian juga bisa memanfaatkan program dari kampus kalian. Di UNESA sendiri ada program SMCC, itu adalah unit khusus khusus untuk UNESA, yang dimana untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan ketangguhan kita semua. Jadi kalian bisa memanfaatkannya untuk konsultasi dan bercerita. Kita perlu mengakhiri paradoks ini, teman-teman. Kita harus jadi generasi yang menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.